saya akan menceritakan mengenai kenapa sih saya melakukan peminjaman online. Nah, terkait peminjaman online, ya alasan yang terbesar adalah pastinya mengenai kebutuhan. Ya, pada saat itu saya memang mengalami kesulitan dana, ya, karena mungkin saya ada beberapa kebutuhan tanggungan yang pada saat itu saya di luar dari batas kemampuan saya. Namun saya mencoba untuk berusaha sendiri bagaimana caranya kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Nah, saya mencoba untuk awalnya melakukan peminjaman kepada rekan, namun ya ada keterbatasan ataupun ketidaktersediaan anggaran dana rekan saya untuk bisa membantu saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melakukan peminjaman online, di mana saya mendapatkan informasi mengenai peminjaman itu dari SMS masuk. Ya, SMS masuk yang menawarkan jasa peminjaman online dengan informasi bahwasanya 10 menit ataupun 5 menit itu sudah cair. Nah, saya mencoba untuk mendownload aplikasi tersebut di Play Store, dan singkat cerita itu saya melakukan pertama kali peminjaman itu di aplikasi Dana Rupiah. Kemudian saya mencoba melakukan peminjaman online di Dana Rupiah dengan limit awal saya sebesar Rp400.000 dengan tenor waktu sebesar ataupun selama 14 hari. Nah, jadi pada saat itu saya pertama kali meminjam itu di aplikasi Dana Rupiah. Selama saya melakukan peminjaman tersebut, saya melakukan pembayaran ataupun pelunasan tagihan tepat pada waktunya. Sehingga seiring berjalannya waktu, limit saya terus bertambah. Dari 400.000 ke 750.000, naik ke 1.400.000, kemudian 2 juta, lanjut ke 3 juta, lanjut ke 4 juta, sampai saat ini limit saya menjadi 8.800.000. Nah, namun jalan beberapa bulan setelah saya melakukan peminjaman online di Dana Rupiah, saya mengalami kesulitan pembayaran. Nah, kesulitannya karena waktu pembayaran tagihan dengan tanggal gajian saya itu berjarak yang cukup jauh, ya. Nah, mungkin itu kembali lagi ke planning saya. Seharusnya meminjam itu harus menyesuaikan dengan tanggal gajian, sehingga ketika jatuh tempo itu tidak beradu ataupun tidak ada tidak ada jarak antara pembayaran dengan tanggal gajian. Nah, sehingga kesulitan tersebut saya mencoba untuk meminjam aplikasi lainnya. Pada saat itu saya meminjam di Kredit Pintar dan di Ada Kami. Nah, tujuan saya meminjam di Kredit Pintar dan Ada Kami adalah untuk menutupi tagihan saya di Dana Rupiah. Nah, kemudian dari Dana Rupiah saya pinjam lagi untuk menutupi yang namanya Kredit Pintar. Nah, nanti saya pinjam lagi untuk menutupi Ada Kami. Nah, ketika saya bentrok di ketiga aplikasi ini, saya pinjam lagi di aplikasi lainnya, yaitu Rupiah Cepat. Nah, begitu saya mengalami kesulitan lagi pembayaran di Rupiah Cepat, saya pinjam lagi di aplikasi lainnya seperti Julo dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat saya itu terjerat di aplikasi legal, yaitu ada 8 aplikasi, yaitu aplikasi yang terotorisasi oleh jasa keuangan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya mulai mengalami kesulitan. Semakin kesini semakin sulit untuk melakukan pembayarannya, karena untuk bunganya saja dari 8 aplikasi tersebut saya harus membayar bunganya sebesar 2 juta lebih. Hanya bunganya saja di luar pokok. Setelah saya melakukan pembayaran, saya pinjam lagi, pinjam lagi, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Itulah yang saya rasakan. Nah, sehingga suatu ketika saya benar-benar tidak bisa membayar dengan alasan saya memang tidak memiliki penghasilan. Saya tidak memiliki penghasilan. Kemudian saya mulai pembayaran itu mulai telat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya saya ditelepon sama salah satu DC dari 8 aplikasi tersebut. Nah, ketika saya ditelepon, ya ada DC yang benar-benar mengancam saya. Mengancam dengan catatan
informasi terkait peminjaman saya di aplikasi pinjaman online itu akan disebar. Nah, dibuat grup, kemudian akan ditelepon ke perusahaan saya pada saat itu. Nah, jadi dengan ancaman yang saya dapati dari DC tersebut, saya mengalami depresi. Rasa takut, rasa sedih, rasa menyesal itu menggerogoti pikiran saya. Nah, itu sehingga bisa dikatakan saya pada saat itu stres ya. Stres, saya mengalami depresi, saya tidak nafsu makan saya kurang, berat badan saya turun. Kemudian ya bisa dibilang setiap malam itu saya merenungi penyesalan, terkadang saya sering menangis karena perasaan menyesal tadi. Nah, itu sehingga lama-kelamaan saya sempat ingin memutuskan untuk mencoba bunuh diri karena saya tidak kuat dengan ancaman DC. Saya takut privasi saya terbongkar, saya malu dengan rekan saya, keluarga saya, ataupun orang-orang yang mengenali saya. Nah, sehingga saya mencoba untuk beranikan diri, mencoba untuk kuat, dan saya mencari referensi, saya mencari kekuatan dengan menggali informasi. Saya buka YouTube, saya cari suatu channel yang berisi konten tentang peminjaman online. Nah, bagaimana cara menghadapi DC pinjaman online? Kemudian juga saya masuk ke grup pinjaman online. Nah, di sana terdapat ribuan orang yang menjadi korban dari pinjaman online tersebut. Nah, sehingga kita saling tukar pikiran, saling sharing. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melawan DC. Melawan DC dengan cara apa? Yang pertama, saya tidak mengangkat telepon. Kalaupun saya mengangkat telepon, saya bisa dibilang melawan ya, berontak dengan ancaman-ancaman yang mereka berikan kepada saya. Ketiga, saya memutuskan untuk tidak membayar peminjaman tersebut karena saya ingin memulihkan keuangan saya. Karena selama saya terlibat di pinjaman online itu sangat banyak, bisa dibilang tagihan saya ke orang-orang sekitar saya. Nah, sehingga saya memutuskan untuk stop dulu pinjaman online, saya pending dulu pembayarannya sampai batas waktu yang tidak bisa saya tentukan. Karena apa? Karena pada saat ini saya memang belum memiliki penghasilan. Nah, sehingga ya akhirnya saya sini udah berapa bulan ya, lebih kurang udah hampir setahun saya tidak membayar tagihan saya di pinjaman online tersebut. Nah, itulah seputar mengenai pengalaman saya, alasan saya melakukan pinjaman online di 8 aplikasi legal ataupun ilegal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar Anda. Ya, terima kasih. Selamat sore.